Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hamdani Safirdan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu komponen penyusun jaringan. Kita langsung aja. Apa itu komponen penyusun jaringan? Adalah bagian-bagian penting untuk membuat jaringan komputer bisa berfungsi, baik untuk komunikasi di rumah atau di kantor atau daerah-daerah kecil gitu. Biasanya meliputi kayak hardware, software, alat media transmisi dan sebagainya. Tujuan kita membahas ini adalah supaya kita tahu peran-peran bahan alat-alat yang kita pakai untuk menghubungkan satu perangkat ke perangkat lain yang ada di sekitar kita, misalnya di sekitar rumah gitu ya. Oke, apa aja isinya, komponennya. Jadi komponennya bisa ada software, ada hardware, ada alat jaringan seperti switch, hub, router, ada USB, modem atau wireless, ada macam kabel-kabelan seperti UTP, STP, fiber serat optik, lalu ada konektor RJ45. Nih perbedaan hub, switch, dan router. Walaupun sama-sama masuk dalam tadi itu alat jaringan, mereka punya cara jalan mereka masing-masing. Pertama, hub. Dia itu bukan perangkat mengirim data ke semua port. Jadi dia itu awalnya menghubungkan data, lalu mengirim datanya ke semua port yang dihubungkan. Ini beresiko karena bisa terjadi kemacetan gitu. Kalau portnya terlalu banyak, lalu ada switch mendata hanya ke tujuan berdasarkan alamat. Jadi dia ingin datanya itu ya sesuai sama apa dituju sesuai alamatnya. Jelas lebih efisien dan lebih cepat juga, karena kalau emang tujuannya cuma buat umumkan perangkat ini, ya jelas dia bakal langsung cepat karena tujuannya itu yaitu yang di. Lalu router menghubungkan jaringan berbeda berdasarkan alamat IP. Fungsinya ini untuk mengarahkan data, lalu juga mendukung NAT dan untuk firewall. Lalu ada modem dan router. Modem atau modulator adalah mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet melalui penyedia layanan seperti ISP. Contohnya seperti modem DSL untuk saluran telepon, atau contohnya seperti modem fiber yang berkecepatan tinggi. Lalu ada router. Jadi wireless router ini menghubungkan data antara jaringan dengan akses point WiFi untuk koneksi network. Jadi kayak gimana kita bisa pakai WiFi lah, kita pakai namanya router. Perangkat ini memungkinkan perangkat seperti ponsel atau laptop itu terhubung ke internet tanpa pakai kabel. Jadi sudah kita tahu ya, kalau kita punya WiFi di rumah, kan kita punya router, kita jelas untuk menyambung ke internet kita nggak perlu pakai apapun, USB atau kabel dan sebagainya. Kita cukup menggunakan WiFi untuk bisa mengakses internet. Dan ini juga sangat populer ya, kalau emang punya WiFi ya pasti pakai router gitu. Lalu kita bahas ke perkabel-kabelan. UTP, DSTP. Kita UTP dulu. UTP, Unshielded Twisted Pair, kabel tembaga terpilih tanpa pelindung. Lumayan murah karena nggak ada karena pelindungnya. Murah, fleksibel, dan menjadi standar untuk jaringan Ethernet, seperti menghubungkan komputer ke switch. Namun juga UTP ini kabel ini rentan terhadap gangguan elektromagnetik dari peralatan listrik juga. Oke, kita lanjut bahas ke STP, Shielded Twisted Pair. Yang tadi unshielded, sekarang shielded. Sudah kelihatan ya, unshielded, shielded. Ini sama aja tapi ada pelindungnya. Jelas karena ada pelindungnya, dia ini tuh walaupun ada pelindungnya tapi just lebih mahal ya, karena kalau dibanding dengan unshielded dia tanpa pelindung. Nah, kalau sudah ada pelindung pasti ada semacam bahan tambahan gitu ya untuk melindunginya. Jelas jadi mahal, cuman jelas keunggulannya jadi tahan interferensi gitu. Kebalikannya ya,
yang ini UTP ini murah, fleksibel, tapi rentan interferensi. Kalau STP keunggulannya karena ada pelindungnya, ada interferensi tapi mahal gitu. Oke, lanjut kita bahas ke fiber optik. Apa itu fiber optik atau kita nyebutnya kabel serat optik? Jadi kabel serat optik itu menggunakan cahaya untuk mengirim sinyal, bukan listrik seperti kabel tembaga. Jadi dibanding dengan kabel tadi yang kabel tembaga, dia itu menggunakan cahaya yang melintas di dalam kabelnya tuh, dan itu digunakan untuk mengirim mengirim data ke pusat. Strukturnya ada intinya, mengangkut sinyal cahayanya, ada clouding. Jadi karena dia menggunakan cahaya ya, jadi cara dia cahaya ini bisa anggap aja berjalan atau berpindah tempat. Kita perlu adanya kayak dipantulkan gitu. Cahaya kan bisa dipantulkan, jadi kalau dipantulkan tuh jelas, karena pantulkan terus jadinya cepet gitu, karena emang pakai menggunakan kecepatan cahaya. Keunggulannya juga ya tadi itu, karena kecepatan cahaya jadi kecepatannya itu tinggi, terus dan interferensi juga, cuman ya jelas mahal banget dan pemasangannya juga sulit. Nah, fiber optic kabel ini juga dibagi menjadi dua lagi, dibagi menjadi dua, ada single mode, ada multi mode. Kalau single mode ini intinya lebih kecil, terus jalur cahaya cuma satu, jaraknya hingga sampai 100 km, dan cocok untuk WAN, Wide Area Network. Ada multimode, lebih besar, lumayan besar, ini hampir 5 kali lipat lebih besar ya, 5 kali lipat, punya banyak jalur cahayanya, bisa lebih dari satu ya berarti. Itu jaraknya pendek, jaraknya di sekitar 50 kali lipat lebih kecil, cuma 2 km. Ya cocok buat LAN gitu ya. Jadi kalau emang mau pakai fiber optic cable di rumah-rumah atau di kantor, bisa pakai yang multi mode. Lalu ada media converter. Apa itu media converter? Jadi media converter adalah perangkat untuk yang mengubah sinyal antar jenis media jaringan, seperti dari kabel tembaga ke serat optik. Misalnya nih ya, jika jaringan lokal menggunakan UTP tapi perlu terhubung ke serat optik jarak jauh. Nah, media converter yang mengubah sinyal Ethernet menjadi sinyal optik yang karena kabel karena ya kita awalnya pakai UTP nih, kan kabel tembaga, bukan karena dia pakai Ethernet, jelas beda yang digunakan dengan fiber optik gitu. Fiber optik menggunakan cahaya. Media converter ini mengubah yang darinya Ethernet dari kabel tembaga menjadi cahaya yang bisa diterima oleh fiber optik gitu. Oke, lalu yang terakhir, konektor RJ45. Apa ini konektor RJ45? Adalah konektor standar untuk kabel UTP dan STP. Gunakan untuk menghubungkan kabel tembaga ke perangkat seperti komputer atau router. Tadi media converter itu kan menghubungkan kabel antara kabel, dari kabel tembaga menjadi ke kabel tembaga ke kabel fiber optik gitu. Sekarang menghubungkan kabel ke perangkat-perangkat seperti komputer, switch atau router. Bentuknya lumayan kecil, mirip-mirip kayak colokan telepon gitu, tapi lebih besar dan mendukung jaringan Ethernet. Jelas karena emang khususnya menggunakan UTP dan STP, dan mereka bisa menekan sinyal Ethernet gitu. Sekian dari presentasi saya tentang komponen jaringan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.